Welcome Capricorn, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Swendar dan Capricorn ini untuk readingan kamu di ini untuk readingan kamu kapanpun kalian menemukannya. Atau sekarang kita ada di pertengahan bulan Mei menuju ke akhir. Ribet banget ya. Kayaknya tadi aku agak apa sih openingnya agak apa sih agak lost gitu, agak ngelamun dan aku ngerasa sekarang kamu di sini ada Four of Cups ya mungkin. Kalau ngeliat Four of Cups mungkin bakal ada bagian dari hari kamu belakangan atau ya belakangan ini bakal ada kamu agak daydreaming gitu, kamu agak nggak sepenuhnya hadir di saat ini gitu. Kamu lagi menanti-nanti atau kamu lagi mencari-cari hal itu atau momen itu. Ngerti gak sih, kayak di sini Four of Cups dia kayak lagi apa ya, lagi menantikan datangnya Ace of Cups di sini walaupun dia udah punya tiga tapi ini Ace of Cups gitu. Itu kadang dengan kita menginginkan satu masa yang bukan saat ini itu bikin kita jadi nggak hadir di saat ini. Mm. Mungkin sekarang kamu ada apa ya, lagi nunggu-nunggu promosi, mungkin kamu lagi nunggu naik jabatan kayak gitu ya, kayak mungkin kamu udah dengar bocoran dari apa ya, dari sana sini, oh iya ntar apa sih bakal ada apa ya, bakal ada promosi nih, bakal bakal dipromot entah dari siapa kayak gitu. Terus karena dengar kabar itu kamu yang tadinya kerja apa ya, kerja biasa aja sekarang kerjanya jadi agak ngelamun gitu, soalnya naik jabatannya belum tapi kamu udah ngebayangin ntar kalau gue naik jabatan gimana ya, ntar berarti gajinya juga naik kan, ntar kalau gajinya ntar kayak ada ntar kayak gitu, ntar kamunya jadi gak hadir di saat ini, saat ininya kamu jadi lebih apa ya, kerjaan yang harusnya kamu beresin hari ini malah jadi nggak kekerjain atau berantakan soalnya kamunya nggak hadir di sini. Dan ini bisa berlaku nggak cuma soal kerjaan doang, mungkin ada hal sekarang yang kamu apa yang kamu inginkan, yang kamu ngerasa nggak ada di hidup kamu dan sedang kamu cari, sedang kamu upayakan kayak gitu. Dan iya, kesadaran kamu malah ada di momen itu ketimbang di sini. Seenggaknya, aduh kadang ini juga bisa itu sih. Mungkin kadang aku selalu bilang kan, yang penting kita perasaannya nyampe dulu gitu. Ya mungkin barangnya belum nyampe tapi kita perasaannya udah nyampe dulu. Tapi itu nggak, itu juga nggak, pada akhirnya nggak jadi excuse supaya kita jadi absen di momen ini, di saat ini, kayak yang tadi aku pas opening gitu, kayak tadi opening aku agak absen sih, kayak agak ngelamun. Iya sih, ada yang pengen ku lakuin setelah ini gitu. Cuma ya sekarang aku harus harus hadir di momen ini, bacain readingan ini buat kalian. Oke, tadi aku udah pikir, iya juga ya, aku lagi ngulik ada deck yang lagi kulik di MTG Arena, terus kayak beres ini aku coba masukin kartu itu, terus eh coba playnya dibikin lebih gini. Tapi sekarang kan aku lagi bacain readingan buat Capricorn, jadi momennya nggak pas gitu. Akunya ada di momen mungkin 1 jam ke depan, sedangkan aku harus ada di sini, hadir di sini. Dan di sini kamu punya Four of Coins ya, crossing the reading, crossing dari Four of Cups ini. Walaupun sama-sama 4, Four of Coins sama Four of Cups dia cukup apa ya, cukup jauh lah bedanya mungkin gak 180, mungkin agak 90 derajat ya, soalnya Four of Coins ini kayak something yang bikin kamu lebih grounded gitu kali ya. Saat kesadaran kamu udah pergi kemana kayak gitu, kayak angan kamu udah pergi kemana, Four of Coin ini yang bikin kamu kayak udah lu di sini dulu ya, ini kerjaan belum kelar nih, jangan dulu ke situ kayak gitu. Dan aku rasa itu yang apa, ini crossing the reading yang harusnya kan itu menghambat gitu ya gak sih, kayak tantangan kamu tuh justru di sini ya. Kalau ngelihat gini ya, aku bisa cukup yakin kalau kamu ada hal yang sedang kamu manifestasikan sekarang. Ya entah itu kamu lagi di proses mengusahakan itu, kayak kamu lagi ngusahain supaya kamu naik jabatan, atau kamu lagi ngusahain apa gitu, ada yang pengen kamu ya, atau mungkin kamu lagi ngusahain jodoh, mungkin bisa jadi gitu, atau kendaraan atau rumah kayak gitu, apapun itu. Sorry, tadi kayaknya mic-nya aku kesenggol gitu. Apapun itu, perasaan kamu udah sampai situ ya. Dan iya itu bisa jadi bener ya. Kadang kalau buat apa ya, buat kalau kita lagi ngusahain sesuatu gitu, manifest sesuatu, kadang emang iya perasaan kita bisa sampai duluan ya, dan itu nggak selalu salah gitu. Yang jadi salah tuh saat sekarang kamu ada kerjaan dan kerjaan kamu jadi
apa ya, jadi terlantar gara-gara kamunya nggak hadir di situ. Lihat Page of Cups tuh kan perasaannya udah nyampe, ngerti gak sih? Perasaannya udah nyampe, apapun apapun itu yang lagi kamu usahain, perasaan kamu udah nyampe di sana, tapi dia masih Page of Cups. Si perasaannya itu kayak kamu masih berandai-andai kali kalau ngeliat Page of Cups. Kamu nggak bener-bener hadir di masa itu, soalnya kamu belum sampai situ. Kamu masih mikir seandainya, ntar kalau udah ya Five of One. Dan aku rasa ini mungkin sedikitnya atau sedikit banyak ada coping mekanisme kamu atau cara kamu untuk ngadepin kenyataan gitu kali ya. Soalnya kalau ngeliat pas energinya Five of One di sini, mungkin belakangan ini lagi sulit kali ya di tempat kerjaan kamu atau di dimanapun kamu sekarang, banyak friksinya, banyak gesekannya. Iya, dan kadang daydreaming kayak gitu dengan kita berandai-andai ke depannya bakal gimana, ntar kalau udah cair bakal ngapain kayak gitu. Itu bisa jadi cara kita untuk ngelewatin masa yang sulit. Kayak Five of One di sini mungkin dia nggak sulit-sulit amat sih, dia belum sampai ke Ten of One, cuma friksinya tetap ada di situ. Kamu jadi aware kalau aduh, sekitar gue ada konflik nih, lagi ada konflik. Mungkin salah satunya konfliknya karena bagian dari, ya kalau kamu ya bagian dari kerjaan gitu, ngerti gak sih? Kalau apa sih yang kamu pengenin adalah kamu misalnya pengen naik jabatan kayak gitu, ya bakal ada friksinya, bakal ada pergesekannya. Ya entah kamu ada yang ngomongin di belakang atau bakal ada secara nggak langsung persaingannya kayak gitu. Ya itu bagian dari prosesnya, nggak bisa kamu skip, nggak bisa kamu apa ya, nggak hadir di situ dengan berandai-andai ntar kalau udah, nggak bisa kayak gitu. Prosesnya tetap harus kamu jalanin. Emperor, Crowning the Reading, dan Future Energy-nya ada Two of One di sini. Mungkin aku senang ada Two of One di sini, soalnya dia kayak simplified sih. Dia kayak versi lebih simple dari Five of One di sini. Dari 4 ketemu dari 5 ketemu 4 terus jadi 2, itu kayak makin sini makin sederhana nih pengambilan keputusannya, atau makin sini makin sederhana hal yang harus kamu perhatikannya. Dan Emperor di sini, Crowning the Reading, ini kuat banget soalnya kamu ngambil kendali atas semuanya, atas masa lalu, masa sekarang, dan masa depannya kamu mungkin gitu. Kamu nggak mau lagi apa ya, diiming-iming kali. Iya, diiming-iming maksudnya kayak mungkin kamu udah tahu nih ke depannya kamu bakal gimana. Kamu udah tahu ke depannya mimpi kamu bakal terwujud kayak gitu. Tapi kamu nggak ngeiming-imingin diri kamu sendiri dengan hal itu, atau kamu nggak ngebiarin orang lain mengiming-imingin kamu dengan hal itu. Iya, jadi kamu tetap take control over yourself, over your present kayak gitu. Ya udah, itu urusan nanti. Sekarang aku punya urusan ini yang harus aku beresin, ngerti gak sih? Iya, sama kayak oke, kemarin gue ada konflik tapi konfliknya udah lewat, sekarang gue ada urusan kayak gini, ini yang gue beresin. Dan itu hal yang berani sih kalau menurutku. Iya, dengan apa ya, bahkan saat keberhasilan kamu udah terjamin sekalipun, kamu nggak apa ya, kamu tetap kuat. Dalam artian kamu nggak menyerahkan kekuatan kamu ke hal yang ke masa depan gitu. Ya kadang kita kalau apa-apa udah dijamin kayak gitu, kayak nih yang apa ya, cita-cita kamu bakal tercapai atau apapun yang kamu usahain bakal berhasil kayak gitu, kita jadi menyerahkan kekuatan kita, kuasa kita ke hal yang ada di masa depan gitu, hal yang jauh di masa depan. Jadinya kita ngejalanin hari-hari sekarangnya kita ini kayak ngambang gitu aja, kayak nggak bener-bener hadir. Mentally kita, atau ya emotionally, mentally kita udah ada di titik itu, udah ada di titik dimana semuanya terwujud. Jadi dalam prosesnya kita kayak zombie gitu, ngerti gak sih? Iya, nggak ada apa ya, nggak ada kendalinya. Dan aku nggak ngerasa itu baik sih. Ya tetap kita harus punya kuasa atas apa yang kita lakukan sekarang, terlepas yang kita lakukan sekarang tuh bakal ngasih apa ya, bakal berkontribusi atas terwujudnya impian kita atau enggak. Tetap yang kita punya cuma saat ini.
bukan masa lalu, bukan masa depan. Masa lalu udah lewat, masa depan belum pasti. Mau dibikin sepasti apapun, masa depan belum terjadi gitu. Kayak yang tadi aku bilang, mau udah dijamin gitu, ini pasti apa sih, pasti goal kok, pasti cair kayak gitu. Ya tapi kita tetap hidup di saat ini, yang kita punya sekarang ya cuma saat ini, bukan bukan duit yang cairnya di masa depan itu. Ya kalau kita mau spending money, ya spending money dengan apa yang kita punya sekarang. Dan aku rasa banyak orang kayaknya yang ngelakuin kesalahan itu karena apa ya, karena di depan kayak udah dijanjikan bakal cair kayak gitu, sekarang apa sih, mereka jadi berhutang pada diri mereka sendiri di masa depan. Ya dengan ya udah, karena di depannya udah bakal cair, sekarang kita beli-beli aja gitu, kayak udahlah pay later aja, ntar juga kan cair kayak gitu. Padahal kan nggak gitu. Itu kayak yang aku bilang, kamu nggak hadir di saat ini, spending money kamu nggak di saat ini, yang malah di, ya gitu deh. Aku jadi ngomel gitu. Di questionnaire-nya di sini kamu punya 3 of one, lihat kerasa banget. eh, ada yang lagi kamu nantikan, ada yang lagi kamu tungguin. Ya, three of one dia kayak nungguin kapal yang entah kapan datangnya, tapi yang jelas kapalnya dia tahu persis perwujudannya kayak gimana. Iya, dia tahu persis, kayak udah apa ya, yang tadi aku bilang udah dijanjiin. Ya ini keretanya bakal nyampe jam 4, terus sekarang masih jam 2-an. Ya gimana gitu, maksudnya kan selama 2 jam masa kita mau bengong di stasiun, kayak ngapain gitu. Ya, dan three of coins, ada 3, ketemu 3. Mungkin selama proses kamu nunggu, kamu bisa lebih apa ya, bisa lebih uh, bersosialisasi, atau mungkin kalaupun iya rezekinya kamu udah dijamin kayak gitu, rezekinya kamu bakal datang sekarang, mungkin kamu bisa lebih fokus ke orang-orang sekitar kamu. Ya kalau kalau emang kekhawatiran kamu ada, kamu takutnya rezekinya kamu nggak datang-datang nih. Nah sekarang udah di, ya kan kadang ada begitu ya, kadang ada orang yang berat buat ngebantuin orang lain saat kalau belum dirinya sendiri ketolong kayak gitu, atau kalau dirinya sendiri rezekinya belum terjamin kayak gitu, dia berat nih buat nolongin orang lain. Nah mungkin kalau buat kasusnya kayak gitu itu jadi baik, soalnya ya udah, kalau rezeki gue udah dijamin nih, besok bakal cair, berarti kerjaan selanjutnya kayak gitu, ngerti gak sih, atau kerjaan saat ini deh, kerjaan saya saat ini aku, ya udah sekarang aku kerjaan saat ini aku pakai buat bantuin teman aja. Gampang kok, bagian gue udah fix, ntar cairnya tanggal sekian, sekarang gue bantuin lu aja kayak gini. Ada juga kayak gitu. Dan aku rasa dengan kita apa ya, kalau kita punya kepercayaan seperti itu, kalau rezeki kita udah dijamin dan kita bisa lebih fokus kayak bantuin orang kayak gitu, itu juga ngebantu pintu-pintu rezeki yang lain sih. Even kalaupun iya pintu rezeki yang awal pada akhirnya ketutup nih, terus dengan kamu bantuin orang lain kamu jadi nyesel, aduh kan, jadi transferannya cancel nih kayak gitu. Tahu gitu kemarin gue nggak bantuin lo, nggak gitu. Ya ntar dari apa ya, dari kamu yang bantuin orang lain, ntar ada pintu rezeki lain yang kebuka. Dan aku rasa kuncinya adalah kamu hadir di momen itu. Ya kamu nggak autopilot gitu, gara-gara ntar transferan di tanggal sekian cair, ya udah sekarang gue kerjaannya apa ya, nggak aware gitu dengan Tree of Coins ini. Kadang kita butuh awareness gitu, kalau orang-orang sekitar kita butuh apa ya. Kayak dia lagi butuh bantuan ini nih, ya udah kita bantuin, kamu hadir di situ. Ketimbang kamu autopilot gitu aja sampai ke tanggal sampai ke tanggal gajian atau ke tanggal honor kamu cair, mending bantuin orang atau mending ngapain gitu. Ada judgement juga kan di Hopes and Fear ya. Kalau tanggalnya udah dijanjiin kayak gitu, nggak akan meleset ya. Kalau udah waktunya cair bakal cair, kalau ngelihat judgement di sini ya, Hopes and Fear-nya ya. Dan mungkin kalau dalam prosesnya kamu terpanggil untuk ngebantu orang lain, ngebantu seseorang, kamu datang, kamu hadir di situ. Jangan tadi yang aku bilang, mentang-mentang rezeki kamu udah dijamin kamu jadi ogah-ogahan kayak gitu, kayak ya udahlah kerjaan gue udah fix ini, ngapain coba bantuin orang. Enggak,
Jangan gitu. Iya, jangan jangan egois hidup. Iya, hidup ini kadang nggak bisa soal apa ya, nggak bisa kalau hidup cuma mikirin perut sendiri kayak gitu kan. Iya, kamu tetap harus hadir di kesehariannya, tiap hari kamu tetap harus hadir. Dan makanya mungkin anjurannya emang lebih aktif ngurusin orang lain kayak gitu, dalam tanda petik bantuin orang lain kayak gitu, soalnya dengan ngebantuin orang lain kamu jadi bisa lebih hadir. Iya, ya masa kamu bantuin apa ya, bantuin orang tapi nggak hadir, nggak, maksudnya gimana caranya kan, dengan kamu datang ke situ aja kan kamu udah hadir gitu, ngerti nggak sih? Bukan kamu hadir yang, ya ini bukan cuma kamu hadir jasadnya doang, tangannya kerja gitu, enggak, tapi hati dan pikirannya juga ada di situ. Hadir yang seperti itu yang aku maksud ya. Kalau nggak ada yang bisa kamu bantuin, terus ya kamu cuma bisa fokus ke kerjaan kamu, ya pada akhirnya kerjaan kamu juga ngebantu kerjaan orang lain, atau kerjaan kamu juga kan ngebantu meringankan bebannya orang lain. Ya hadirlah di situ. Outcome-nya ada page of coins, dari page of cups ke page of coins, mungkin ada fulfillment kali di situ. Iya, kamu di sini udah nggak apa ya, kalau dari page of cups mungkin udah nggak sebaper itu, betul. Dan mungkin page of coins dia lebih apa ya, uh, dia lebih solid, dia lebih dipercaya, mungkin sama orang-orang sekitarnya, mungkin sama teman-teman kamu mungkin yang kemarin udah kamu bantuin. Yang jelas keluhannya bakal beda sih. Iya, dan ya aku juga baru ngeh ini ada Four of Cups sama Page of Cups, terus di crossing the reading ada Four of Coins ke Page of Coins. Jadi Capricorn mungkin bakal ada fase yang baru. Mungkin kemarin kamu longingnya terlalu emosional gitu, longingnya terlalu nggak tahu ya, mungkin ini hal yang deket gitu dengan hati kamu, hal yang bikin kamu bisa lebih apa ya, emotionally stable kayak gitu. Mungkin kamu kehilangan bagian dari diri kamu kayak gitu, dan sedangkan di sini Four of Coins kamu kayak diingetin nggak semuanya apa sih, nggak semuanya hilang kok. Tanpa dia pun kamu masih sempurna gitu kali ya. Tanpa hal ini pun kamu masih sempurna. Iya, emang betul kamu lagi mencari-cari, kamu lagi menanti-nanti hal ini tiba di hidup kamu, tapi kamu yang sekarang pun udah cukup kok. Jadi nggak perlu kamu yang berandai-andai soal masa yang bukan saat ini. Kamu hadir aja di saat ini. Page of Coins dia solid. Iya, dia lebih fulfilled materially daripada Page of Cups. Jadi, dan aku rasa kamu harus sadar itu. Iya. Kalaupun iya kamu lagi memimpikan masa dimana kamu punya uang yang banyak kayak gitu, masa sekarang pun kamu punya uang kok, walaupun belum banyak ya, tapi kalau sekarang kayaknya kamu punya deh uang. Jadi nggak usah berandai-andai terlalu jauh juga gitu. Ya kalau ngomongin uang, kalau ngomongin uang kayaknya sekarang lu juga punya, walaupun nggak sebanyak entar, tapi seenggaknya yang ini disyukurin dulu deh. Gitu kali ya. Capricorn, nggak tahu ya hari ini kok banyak dari readinganku kayaknya yang bisa tembus lebih dari 20 menit, tapi udah deh aku stop sampai sini. Thank you banget ya Capricorn untuk supportnya, buat likes, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah likes dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Capricorn lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan untuk Capricorn ada di hari Rabu barengan sama Sagittarius, sama Aquarius dan Pisces. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen ku bawain, ya bisa ditulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Capricorn, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.